Selain itu selanjutnya kita undang Profesor Abu Bakar Munir yang merupakan ahli hukum perlindungan data pribadi se-Asia. Selamat siang, Prof. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan ya, Prof. Terima kasih, Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sore. Salam dari saya dari Kuala Lumpur. Jadi apa yang saya akan bentangkan ataupun apa yang akan saya bicarakan agak straightforward, ya. Dan saya cuma memerlukan 8 menit saja supaya teman-teman yang lain bisa lebih panjang dan kita bisa ada Q&A masa yang lebih lama. Jadi ini apa yang saya pilih topiknya berdasarkan kepada slides yang seterusnya nanti ya. Good privacy, good business. Maknanya good privacy is good for business ya. Next slide please. Nah, ini tidak perlu saya sebut lah. Ini affiliations dan juga appointments yang sekarang saya pegang. Oke, next slide. Ini yang dikatakan oleh IBM atau former IBM Chief Privacy Officer ya. Dia sekarang ini menjadi senior counsel dalam sebuah firma keuangan di Amerika, international legal firm, senior counsel. Dulu dia adalah IBM Chief Privacy Officer. Dia mengatakan bahwa privacy is good for business. Maknanya privacy adalah sesuatu yang baik untuk perniagaan. Next slide, please. Ini juga satu pernyataan yang sama yang dibuat oleh Cisco ya. Dalam reportnya tahun 2018 yang mengatakan good privacy is good for business. Maknanya kalau kita melindungi privasi pengguna data atau data pengguna kita, itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk sesuatu perusahaan. Next slide, please. Privacy and cybersecurity. Tadi previous speakers Pak Ardi dan juga bentang yang pertama menyatakan soal cybersecurity. Sekarang kedua-dua ini telah merge, ya, converge ataupun merge. Privacy dan cybersecurity converge. Dan sebabnya ialah, coba lihat di sini, next slide please. Ini yang dikatakan dalam Harvard Business Review, privacy will no longer be the merely immaterial or political concept it was once was. Privacy sekarang menjadi sesuatu yang memberikan impact yang sangat substansial ke atas keuntungan ataupun profit sesebuah perusahaan. Dan dia memberikan contoh, yaitu Facebook telah kerugian sebanyak 119 billion in term of market capitalization. Teman-teman mungkin telah membaca kasus ini yang melibatkan Facebook dengan Cambridge Analytica ya, yang melibatkan penggunaan dan pengumpulan data rakyat Amerika dan juga rakyat di England, di British, yang telah dikongsi antara Cambridge Analytica dan Facebook tanpa kebenaran. Okay? Jadi akibat daripada itu, Facebook mengalami kerugian dari segi market capitalization sejumlah itu. Next slide please. Dan Zuckerberg mengakui bahawa mereka telah mengalami kemerosotan dari segi keuntungan, ya, akibat daripada privacy ataupun berpunca daripada skandal yang melibatkan privacy. Dia mengakuinya Facebook has recorded its first annual fall in profit. Pertama kali berlakunya kejatuhan dari segi jumlah keuntungan yang diterima akibat daripada skandal yang melibatkan privacy. Kalau saya boleh gunakan perkataan skandal, ya, ini kasus yang tadi itu, yaitu Cambridge Analytica dan juga Facebook. Okay, next slide please. Ada sebuah buku yang ditulis oleh John DiCilio. Dia menganggapkan privacy bermaksud keuntungan. Dan saya bersetuju. Saya berasa bersetuju tentang title dan juga kandungan buku ini yang mengatakan bahawa privacy bererti keuntungan. Maknanya kegagalan
melindungi privasi ataupun data pribadi pengguna perusahaan kita menyebabkan sesuatu perusahaan boleh mengalami kerugian. Ya, next slide please. Ini yang telah berlaku, ya. Saya ambil daripada reports yang telah ada, yang disiarkan. Daripada kes yang saya bincangkan tadi, yaitu Facebook dan juga Cambridge Analytica, regulator di Amerika, FTC, Federal Trade Commission, telah mengenakan penalti sebanyak 5 bilion ke atas Facebook. Dan itu adalah penalti yang terbesar, bukan sahaja di Amerika, tapi di dunia. 5 bilion penalti. Ya. Kemudian kita juga mendengar Amazon baru-baru ini telah dikenakan denda sebanyak 888 million, ya, kerana melanggar undang-undang privacy di Eropah, yaitu GDPR. Begitu juga 3 minggu yang lepas ataupun 4 minggu sebulan yang lepas, WhatsApp telah dikenakan denda sebanyak 225 million euro. Jadi teman-teman bayangkan, kalaulah perusahaan itu adalah perusahaan kecil, dikenakan denda yang sebesar ini bisa muflis, bisa tutup. Ya, small and medium enterprises, jika dikenakan denda sejumlah ini bisa tutup. So maknanya survival of a company is at stake. Ya, next slide. Regulator di UK telah mengenakan fine sebanyak 20 million kepada British Airways. Regulator di Itali telah mengenakan fine sebanyak 27.8 million euro ke atas sebuah syarikat telekomunikasi. Kemudian seperti mana yang kita tahu, Cathay Pacific, iaitu syarikat penerbangan yang beribu pejabat di Hong Kong, juga telah dikenakan penalti oleh regulator di UK. Cathay Pacific agak bernasib baik kerana kebocoran itu berlaku sebelum wujudnya GDPR. Jadi sebelum wujud GDPR, denda maksimum yang bisa dikenakan ialah 500,000 pound. Jadi mungkin teman-teman bertanya, bagaimana regulator di UK bisa mengenakan denda ke atas sebuah perusahaan yang beribu pejabat di Hong Kong? Ya, jawapannya, kebocoran data itu melibatkan rakyat British ataupun warga negara British. Jadi pastinya ICO mempunyai wewenang ataupun bidang kuasa untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana perusahaan yang dianggap telah melanggar undang-undang akibat daripada kebocoran data. Ya, next slide, please. Kemudian ada juga kasus yang melibatkan Google yang dikenakan denda sebanyak 50 million euro oleh regulator di Perancis. Kemudian H&M, ini perusahaan internasional, juga dikenakan denda sebanyak 35 million di bawah GDPR. Kemudian sebuah perusahaan di Italy, ya, juga dikenakan denda, dan Marriott International, kita tahu Marriott International adalah sebuah hotel chain di mana mereka telah dikenakan denda sebanyak 18.4 million pound kerana kebocoran data ataupun gagal melindungi data. Jadi saya punya presentasi ini straightforward. Jadi kita harus mengambil pengajaran. Bayangkan seperti mana saya katakan tadi, kalau dia melibatkan small and medium enterprises, denda yang seperti ini bisa mengakibatkan sebuah perusahaan itu tutup. So the survival of a company is at stake. Ya, jadi itu saja. Next slide, please. Terima kasih.